Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsep syariah atau yang disebut dengan maqasid al-syariah atau maksud tujuan dari syariah itu setidaknya ada 5 hal yaitu menjaga agama atau hifdzul din, artinya kita harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pada kita, yaitu mengisi agama ini dengan amal soleh sehingga ilmu yang kita dapatkan kita amalkan di dalam menjaga agama ini. Kemudian yang kedua adalah menjaga jiwa, hifdzun nafs, yaitu tidak boleh seorang muslim menganiaya muslim yang lain ataupun manusia yang lain, dan juga tidak boleh membunuh tanpa alasan yang jelas kecuali dalam konsep peperangan, itu dalam menjaga jiwa. Yang ketiga adalah menjaga akal atau hifdzul akal, yaitu memelihara akal. Memelihara akal. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita yaitu perangkat yang luar biasa, yaitu akal, sehingga kita harus menghidupkannya dengan apa? Dengan ilmu, dengan mengisi dengan ilmu, kajian, membaca, mendengar dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menjaga diri dari ataupun syariat menjaga dari keturunan, yaitu hifdzul nasl, sehingga wala taqrabul zina, yaitu jangan mendekati zina. Mendekat saja jangan, apalagi melakukan. Ini dalam rangka menjaga nasab, sehingga dalam perzinahan itu tidak jelas nasabnya pada siapa. Maka ada pintu yang namanya nikah untuk melegalkan semua itu agar nasab itu tetap terjaga. Kemudian yang terakhir adalah hifdzul mal, yaitu menjaga dari harta. Ini akan kami sampaikan pada kesempatan ini bagaimana Allah menjaga hak-hak hambanya, di antaranya menjaga tentang harta, yaitu aturan-aturannya. Banyak di dalam Al-Quran Allah merinci tentang harta ini, baik seperti hukum waris, kemudian hukum hutang piutang, wasiat, riba dan lain sebagainya, diatur secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang harta ini selalu menjadi masalah dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Allah terhadap orang-orang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dalam hal muamalah, transaksi perdagangan, itu diantaranya ada di dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu termasuk orang-orang yang curang dalam hal takaran atau timbangan. Ini cara Allah di dalam menjaga hak-hak hambanya. Surah Al-Mutaffifin adalah surah yang ke-83, yang artinya orang-orang yang mengurangi timbangan ataupun orang yang mengurangi takaran. Terdiri dari 36 ayat, dan para ulama berpendapat bahwa surah ini Madinah, ya. Artinya turun di Madinah. Karena apa? Di antara asbabun nuzulnya adalah waktu itu ketika Rasulullah datang banyak kecurangan di dalam pasar tersebut, sehingga turunlah ayat ini. Ada juga berpendapat bahwa ayat ini atau surah ini termasuk makiyah, karena alasannya di antaranya ada pengingkaran orang-orang kafir terhadap hari kiamat. Tapi ada juga pertengahan yang mengatakan bahwa surat ini termasuk Madaniyah dan juga makiyah, karena sebagian berbicara tentang muamalah perdagangan di Madinah. Yang kedua adalah berbicara tentang hari kiamat atau kabar hari kiamat, sehingga orang kafir mengolok-olok bahwa hari kiamat itu merupakan dongeng belaka. Tapi apapun itu, terlepas dari Al-Mutaffifin ini turun di mana, yang jelas tidak mengurangi dari makna kandungan di dalamnya, yaitu ancaman orang-orang yang mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah orang-orang yang curang
Ya, berkaitan dengan kata wailun ada dua pendapat. Yang pertama, wailun itu adalah di antara salah satu nama nama tempat, yaitu neraka jahanam, yaitu lembahnya yang paling bawah. Kemudian yang kedua adalah diartikan sebagai secara bahasa adalah kecelakaan atau kebinasaan. Dalam Al-Quran hanya ada dua surat yang diawali dengan kalimat wailun, yaitu Al-Humazah dan surat Al-Mutaffifin. Jadi Allah mencela orang-orang yang melakukan praktek kecurangan, karena ayat 1 di atas dijelaskan, yaitu kecelakaanlah kepada orang-orang yang curang. Siapa itu? Dilanjutkan ayatnya ada alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wajanuhum yukhsirun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran atau timbangan dari orang lain, dia minta dipenuhi, dia minta yang seharusnya. Tapi apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka menguranginya. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah sifat dasar manusia. Sekali-kali secara umum sifat dasar manusia, bahwa dia mau haknya dipenuhi, akan tapi dia tidak mau menunaikan apa yang bagaimana seharusnya dia lakukan pada orang lain. Inilah yang dikatakan curang. Nah, ini kadang menjadi hal yang kecil anggapan kita, akan tapi di hadapan Allah merupakan hal yang besar, sehingga ancamannya luar biasa, yaitu neraka wail, yaitu neraka, lembahnya neraka. Sehingga ini juga menjadi sebab Allah menurunkan azabnya. Bisa kita lihat nanti di surat Hud, ya, surat Hud ayat yang ke-84 tentang hancurnya kaum Nabi Shu'aib di negeri Madian tentang kecurangan ini. Ya, bentuk-bentuk lain mengurangi timbangan, ya, para ahli ilmu, para hukama mengatakan bahwa ini bukan hanya pembatasan tentang muamalah saja, sehingga bisa dianalogikan, bisa dikiaskan dengan pembahasan yang lain. Yang pertama adalah kita dalam ilmu sosial, yaitu interaksi sosial, bahwa curang bisa diartikan sebagai, pertama, kita curang menilai seseorang, bahwa apabila kita senang dengan orang, apapun yang dia lakukan, walaupun buruk, kita anggap baik. Walaupun dia buruk, kita anggap baik karena kita senang sama orang. Kedua, kita selalu menuntut hak kita dan kita jarang melakukan kewajiban kita. Yang kedua ini adalah bisa diartikan kita selalu menuntut hak kita sebagai hamba, sedangkan kita sendiri jarang melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menuntut hak tanpa mau melakukan kewajiban. Ketiga, permasalahan keluarga. Ya, kita sebagai suami kadang-kadang egois, ingin kita selalu dipenuhi, akan tapi kita sendiri jarang, ya, memenuhi hak-hak istri kita. Kemudian yang keempat, berkenaan dengan rakyat dan pemimpin. Ya, rakyat, ya, kita sebagai rakyat selalu ingin dilayani dengan baik, akan tapi kewajiban-kewajiban kita sebagai rakyat kadang sekali lagi kita lalaikan. Kemudian yang kelima adalah kewajiban pekerja. Ini yang sering kita lakukan. Nah, kita sering korupsi waktu, ya. Gaji kita ingin dipenuhi, akan tapi kita selalu mengurangi waktu yang sebagaimana seharusnya. Inilah diantara ketidakdisiplinan itu. Ini juga disebut curang para ulama. Hadirin sekalian, inilah diantara, yaitu kabar tentang orang-orang yang curang, orang-orang yang menimbang, yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin ini. Sehingga nanti selanjutnya akan dikabarkan bahwa orang-orang ini akan divonis oleh Allah di dalam wailun, yaitu neraka, keraknya neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara mukadimah pertama dari surah Al-Mutaffifin, yaitu orang-orang yang curang di dalam mengurangi timbangan atau takaran. Insyaallah akan kami sampaikan pada Kamis yang datang, yaitu tentang bahwa nanti semua itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ala yadunu ulaika annahum mab'usun. Tidaklah mereka itu menyangka bahwa sungguhnya mereka akan dibangkitkan. Di mana? Yaitu di padang mahsyar. Insyaallah akan kami sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Demikianlah yang bisa kami sampaikan sedikit dari mukadimah dari surat Al-Mutaffifin. Semoga bermanfaat. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.